Ya, topik pembicaraan kita hari ini atau sharing kita itu tentang gereja. Saya mau sampaikan bahwa gereja itu berdiri adalah karena kehendak Tuhan. Siapa pendiri gereja? Adalah Yesus Kristus. Bahkan jauh sebelum gereja berdiri, Yesus sudah menubuatkan itu melalui Simon Petrus. Berarti jelas bahwa gereja itu didirikan oleh Yesus Kristus. Nah, gereja di sini bukan arti fisik, tapi arti rohani. Siapa itu? Adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus atau pengikut Kristus yang disebut dengan Kristen. Kristen itu dari kata Kristianos. Kristianos itu berarti pengikut Kristus atau golongan pengikut Kristus. Nanti musiknya masih terlalu kencang, saya kurangin lagi dulu sebentar. Ya. Oke, tidak mengganggu. Ya, lagi kata Kristen itu berasal dari kata Kristianos, artinya pengikut Kristus atau golongan yang percaya kepada Kristus. Siapa mereka? Adalah mereka yang telah mendengarkan Injil, yaitu karya keselamatan dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah sejati, dia adalah juru selamat sejati, dan dia adalah manusia sejati ketika ada di tengah-tengah dunia ini. Dua sifat yang dimiliki oleh Yesus Kristus, yaitu insani dan ilahi. Ketika mendirikan gereja, berarti ini yang berperan adalah sifat ilahinya, yaitu ketika orang mendengarkan Injil tentang karya keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus, oleh dorongan Roh Kudus, orang menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setiap orang yang percaya kepada Kristus di dunia ini, dimanapun mereka berada, maka disebut itu dengan gereja universal, yaitu setiap orang yang percaya kepada Kristus yang ada di dunia. Maka ada gereja yang sifatnya lokal, yaitu gereja yang ada di kumpulan denominasi gereja. Denominasi gereja itu misalnya gereja Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia disingkat dengan KINMI, Gereja Bethel Indonesia, GPDI Gereja Pentakosta di Indonesia, Gereja Pentakosta Indonesia, HKBP Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Kemenangan Iman, Gereja Kebangkitan Iman. Banyak denominasi gereja, maka itu disebut dengan gereja lokal. Kumpulan orang-orang percaya di satu denominasi gereja. Nah, kita semua ini adalah gereja secara rohani, yaitu dikatakan bahwa kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam, tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita adalah dikatakan bait Allah, maka itulah disebut dengan gereja. Dan hal ini dijelaskan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 1 sampai pasal 3, yaitu orang-orang yang telah dipilih, dipanggil dari kegelapan, keterangan yang ajaib yang disebut dengan eklesia, dikeluarkan dari kegelapan dibawa kepada terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Maka ada istilah disebut dengan agora, agoraso, ex agoraso. Apa itu? Agora itu artinya dibeli, agoraso itu artinya pasar, ex agoraso berarti dikeluarkan dari pasar. Apa hubungannya? Agoraso maksudnya dibeli dengan mahal.
Oleh siapa? Oleh Yesus. Dengan apanya? Dengan darahnya yang mahal. Kita dibeli dari mana? Dari pasar dosa. Istilah pasar artinya dari orang-orang di dunia ini yang menyesatkan. Kita dari dunia yang penuh dengan dosa kejahatan. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita dibeli, lunas dibayar dengan darah yang mahal, sehingga dipindahkan dari pasar dosa kepada terang yang ajaib, yaitu menjadi milik Kristus. Itu disebut dengan ex agorazo. Ya, jadi setiap orang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia sudah menjadi milik Kristus, bukan lagi milik dunia, bukan lagi milik diri kita sendiri. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Jadi kita ini gereja. Maka hari ini kita mau belajar gereja yang benar dan gereja yang tidak benar. Apakah ada? Seharusnya gereja semua harus benar. Tapi kenyataannya tidak demikian yang kita bisa melihat. Dan saya banyak contoh untuk melihat hal-hal yang seperti itu melalui penyelidikan atau observasi. Bukan kita berarti pengukur ataupun menghakimi atau kita lebih hebat, lebih pintar. Tidak. Ada yang tidak setuju dengan hal itu atau tidak setuju ketika mengatakan gereja ini adalah gereja yang tidak alkitabiah atau tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Apakah ada? Baik, kita akan lihat bersama-sama. Terima kasih untuk Sami yang sudah bergabung. Ya. Sekali lagi, apakah ada gereja yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ajaran Alkitab atau mirip-mirip menggunakan Alkitab, menggunakan nama gereja? Ya, ada. Oke. Saya akan membuat 7 ciri gereja yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. 7 gereja yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang pertama, yaitu mengajarkan doktrin yang tidak alkitabiah. Sekali lagi, mengajarkan doktrin yang tidak alkitabiah. Dari gereja yang tidak benar mungkin mengajarkan doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab atau menambahkan, mengurangi ajaran Alkitab yang sudah ditetapkan oleh kitab suci. Ada 66 kitab suci yang diakui sebagai kanon. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mari kita perhatikan bersama-sama. Jika ada yang mengajarkan di gereja firman di luar 66 kitab atau menambahkan atau mengurangi, maka dia akan berperkara dengan Tuhan. Seperti dikatakan dalam kitab Wahyu, sudah ditutup dengan kata amin, sempurna. Barang siapa yang menambahkan, mengurangi, maka dia akan berperkara dengan Tuhan yang memiliki firman itu. Kita bahas luas untuk situ, tapi kita melihat dampak akibat bagi mereka yang menambahkan, mengurangi kitab suci. Makanya ada ajaran yang viral katakan Alkitab penghambat wahyu baru. Ada yang mengajarkan, mengatasnamakan gereja seperti itu. Dikatakan bahwa Alkitab yang kita miliki ini, yang sudah kita percaya firman Allah, sepenuhnya firman Allah mengatakan menjadi penghambat untuk menerima wahyu baru. Artinya ada kemungkinan wahyu baru di luar Alkitab. Hati-hati dengan ajaran seperti ini. Ini sudah sangat sempurna. Oke, mari kita perhatikan yang kedua. Yang kedua, yaitu penolakan terhadap doktrin Alkitab. Tadi sudah saya singgung yang pertama, ya. Di antaranya doktrin dalam Alkitab itu adalah doktrin Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Jika ada yang menamakan dirinya gereja, tapi menolak
doktrin ajaran Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Esa dalam 3 pribadi yang berbeda. Allah yang sehakikat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu esensi di dalam keilahian. Tapi menyatakan diri dalam 3 pribadi itu sangat banyak fakta Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jika ada gereja yang tidak mengakui hal itu, maka saya katakan itu bukan gereja yang Alkitabiah karena tidak mengakui doktrin Alkitab. Gereja yang tidak mengakui doktrin Allah Tritunggal atau menolaknya atau mengubahnya. Ada nggak yang mengubah? Oh, banyak. Sebenarnya mengatakan bukan 3 pribadi. Hanya 3 penyataan saja. Bapa dinyatakan sebagai pencipta, Yesus sebagai penyelamat, Roh Kudus sebagai penghibur. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pribadi itu hanya satu saja. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Yesus. Atau mengatakan ya Yesus semuanya, hanya satu Yesus. Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Ini ajaran oneness. Ini hati-hati dengan ajaran ini. Ya, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah 3 pribadi yang berbeda. Ingat, bukan 3 Allah. Bukan seperti apa Allah itu, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui 3 pribadi itu. Wow, luar biasa. Jadi ini penyimpangan kalau sampai ada yang mengatakan Bapa adalah Anak, Anak adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Anak. Artinya bukan 3 pribadi tapi 1 pribadi saja. Hati-hati dengan ajaran ini. Pengajaran ini ada di YouTube RPKM Katarus Melistri. Di YouTube RPKM Katarus Melistri itu berseri. Kalau tidak salah ada 7 seri. Saya menjelaskan di sana dengan secara Alkitabiah, secara sistematis. Silakan Bapak Ibu membuka atau mendengar di YouTube, ya, yaitu YouTube RPKM Katarus Melistri, ketik Allah Tritunggal. Baik, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sekali lagi, tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini adalah gereja, maka saya katakan gereja yang tidak Alkitabiah, menolak Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, mengatakan bahwa ada juru selamat yang lain. Bahkan setiap keyakinan atau agama punya juru selamat masing-masing, satu tujuan kepada Tuhan. Berarti bukan satu jalan, tapi banyak jalan menuju ke surga. Ajaran ini tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya, kepada kita hari ini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari pernyataan yang Yesus katakan ini jelas bahwa dialah satu-satunya jalan, satu-satunya pemberikan hidup kekal, satu-satunya kebenaran itu. Tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa, bahkan menuju ke surga. Bahkan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di dalamnya berikan keselamatan selain di dalam Dia. Siapa itu? Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20 silakan dibaca, dikatakan, barang siapa yang mengenal Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar, bahwa kita ada di dalam Allah yang benar, yaitu anak Allah Yesus Kristus. Wow,
Jadi kalau ada di luar itu, gereja mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan juru selamat sejati, bukan Allah sejati, hati-hati, harus kita tolak ajaran itu. Maka saya katakan itu bukan gereja yang Alkitabiah. Wow, luar biasa. Jadi pandangan yang berbeda seperti ini, sekalipun menggunakan Alkitab, sekalipun dia mungkin memiliki gelar akademik, STH, MTH, ya doktor dan yang lain sebagainya, tidak menjadi jaminan. Dari hari ini, kemarin, hari ini, esok, sampai selama-lamanya, sampai nyawa ini tiada, tetap mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat sejati. Ini harus diberitakan oleh gereja. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ciri gereja yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, yang tidak mengakui otoritas Alkitab. Artinya, gereja yang tidak benar ini tidak mengakui otoritas Alkitab sebagai sumber kebenaran atau pedoman hidup. Bahkan mereka berani berkata bahwa Alkitab ini hanya satu alternatif kebenaran. Banyak kebenaran-kebenaran yang lain di luar Alkitab. Ini pengaruh dari doktrin liberalisme, doktrin doktrin selain liberalisme adalah yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah hanya sebagai alternatif dari kebenaran. Hati-hati dengan ajaran ini. Ya. Nah, atau mereka mengatakan Alkitab itu hanya berisi firman Allah. Tidak semuanya adalah firman Allah. Nah, ini sudah pengaruh dari teologi liberal, teologi universal, atau teologi yang sudah dirusak oleh pandangan-pandangan filsafat, ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Hati-hati, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Gereja yang tidak mengakui otoritas Alkitab sebagai sumber kebenaran dan pedoman hidup, maka itu bukan gereja yang Alkitabiah. Ya mungkin mereka hanya mengutamakan tradisi-tradisi atau adat budaya, itu yang lebih ditonjolkan daripada firman Tuhan. Ya, kadang-kala kita bisa melihat di suku tertentu adat lebih tinggi daripada firman Tuhan, budaya lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kalau dikatakan engkau kurang bertobat karena kau tidak baca Alkitab, maka hidupmu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau dikatakan engkau tidak tahu adat, tidak mengikuti adat, engkau orang yang tidak beradat, nah itu bisa marah sekali, luar biasa. Saya bukan orang yang anti dengan adat dan budaya. Itu adalah kekayaan yang Tuhan izinkan ada di setiap suku. Tetapi jangan adat istiadat yang menjadi prioritas. Jangan Alkitab menjadi yang kedua, ketiga. Harus Alkitab, firman Tuhan, yang membimbing adat istiadat dan budaya. Jangan tradisi-tradisi yang menjadi utama. Tradisi harus dipertahankan, yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Tapi kalau tradisi yang sesuai dengan Alkitab, tentu kita harus pelihara, kita jaga, kita lestarikan. Jangan anti dengan adat. Itu ciri yang keempat, ya, yaitu tidak mengakui otoritas Alkitab, lebih mengakui filsafat, tradisi, adat istiadat.
Kemudian kita perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan yang semua bergabung. Terima kasih untuk Rebo Shopping, apa ini? Ada Happy, ada terima kasih untuk semuanya. Nah, yang kelima, ciri gereja yang tidak alkitabiah atau tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, ini penting. Yang kelima, mengabaikan amanat agung atau mengabaikan pemberitaan Injil, pekabaran Injil, yaitu tentang keselamatan. Ada terang-terangan gereja, maka bukan berarti organisasi, tapi orang tertentu, bahkan dia seorang hamba Tuhan, Gembala Sidang mengatakan, zaman ini kita tidak perlu memberitakan Injil, karena Tuhan sudah tahu siapa yang akan dipilih, siapa yang akan diselamatkan. Perintah pekabaran Injil itu hanya berlaku zamannya rasul-rasul, yaitu zamannya Yesus. Setelah itu tidak lagi demikian. Wow, ini tidak tahu apakah dia ini seorang belajar sungguh-sungguh atau tidak, ya, atau mungkin sudah pengaruh dengan ajaran-ajaran tadi, liberalisme, ya, mungkin juga karena itu, atau mungkin ajaran-ajaran yang lain, filsafat. Saya tidak sepaham dengan hal itu. Karena amanat agung Matius 28, 19-20 itu bukan saja untuk murid-murid Yesus, 12 murid, tapi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Maka pemberitaan Injil itu bukan pendeta saja, bukan evangelis saja, bukan majelis saja, tetapi seluruh jemaat harus memberitakan kabar baik, memberitakan imannya kepada orang lain. Nah, kalau ada gereja yang tidak melakukan ini, mengabaikan pemberitaan amanat agung atau pemberitaan Injil, hati-hati. Gereja seperti ini mungkin hanya berfokus kepada kepentingan pribadi, atau mungkin juga hanya untuk memenuhi panggilan sebagai hamba Tuhan, tetapi tidak melakukan pemberitaan Injil. Ingat, trimandat gereja itu, tugas trimandat gereja yang pertama itu adalah yang disebut dengan koinonia, persekutuan. Diakonia, bagaimana kita memperhatikan anggota jemaat kita. Dan yang ketiga adalah marturia, yaitu pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik. Gereja yang sehat, gereja yang benar adalah gereja yang tidak kehilangan fungsi ini. Terutama ketika gereja menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Gereja harus punya program penginjilan, pemuritan, pengutusan. Jemaat harus diajari bagaimana menyaksikan imannya kepada orang lain, sehingga gereja itu dipenuhi oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah menerima baptisan, orang-orang yang sudah menerima pengajaran. Bukan sekedar mengumpulkan jemaat atau mengumpulkan orang, tidak demikian. Maka gereja adalah gereja yang sehat, itulah gereja yang memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil Kristus. Itu ciri yang kelima. Ciri yang keenam, gereja yang tidak alkitabiah atau tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, yaitu fokus pada kekuasaan atau materi ataupun uang. Sekali lagi, ciri gereja yang tidak alkitabiah yang berfokus kepada kekuasaan, materi ataupun kekayaan. Maksudnya apa ini? Mendirikan gereja itu identik dengan bisnis. Saya pernah diajak oleh seorang hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan seperti itu, bergabung satu gereja itu. Dia berani mengeluarkan dana yang besar untuk menyewa tempat di mall, dengan alasan supaya ketika jemaat datang nyaman, minggu depannya nyaman lagi. Yang kedua, siapkan pembicara-pembicara yang hebat, yang terkenal. Dapat kita memberikan persembahan, kasih transport yang besar untuk mengundang jemaat hadir.
endingnya yang terakhir itu yang tidak enak. Kalau saya keluarkan dana, paling tidak 1 tahun dana itu sudah kembali, dan kemudian di tahun-tahun berikutnya sudah menuai berkat. Ini bisnis luar biasa, ya. Maka dengan berat hati saya mengatakan, maaf, saya ini penginjil dan pengajar pengkhotbah yang harus dimulai dari penginjilan. Dan saya tidak mau bergabung di gereja itu. Wow, luar biasa. Ini baru satu, kemungkinan banyak yang lain. Ya. Nah, jadi gereja itu dibuat menjadi bisnis karena berpikir kalau dengan banyaknya orang hadir, merasa nyaman, bisa shopping setelah ibadah. Tidak salah gereja itu ada di tempat seperti mall. Tempat yang ber-AC, yang ada lampu klap-klip, dengan dilengkapi dengan alat musik. Kadang-kala tidak ada bedanya dengan diskotik. Ya silakan saja. Tapi tujuan untuk apa? Untuk menyenangkan hati manusia atau untuk menyenangkan hati Tuhan? Motivasinya apa? Untuk mencari uang atau mencari jiwa? Hati-hati. Ini yang terjadi, sering kali terjadi, Bapak Ibu. Ya, jadi fokus kepada kekuasaan atau pengakuan supaya gereja itu diakui dan akhirnya mendapatkan keuntungan. Wow, luar biasa. Bisa saja gereja seperti ini menggunakan taktik, yaitu taktik apa? Memanipulasi. Bisa juga dengan taktik untuk apa? Memperoleh kekuasaan, kekayaan, uang. Wow, hati-hati. Kasihan jemaat yang hadir tidak tahu barangkali mereka sedang dimanfaatkan, bukan diberdayakan. Wow, kalau ada gereja-gereja seperti yang kita lihat, jangan ikuti gereja itu. Tinggalkan. Atau bukan kalau tidak mau tinggalkan, ya doakan dan tegur langsung kalau itu benar, terbukti. Wow. Yang berikutnya, gereja yang tidak Alkitabiah atau gereja yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, sekalipun mengatakan atas nama Tuhan, atas nama gereja, tapi esensinya tidak menunjukkan demikian, yaitu gereja yang menggunakan metode dan cara yang tidak Alkitabiah. Sekali lagi, gereja yang menggunakan metode dan cara yang tidak Alkitabiah. Maksudnya apa? Ya. Yaitu mereka menggunakan tipu muslihat atau manipulasi untuk memperoleh pengakuan sehingga mendapatkan dukungan dana. Contoh, ini pernah kasus ya sekitar mungkin 10 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Ya, karena saya kenal dengan gembalanya. Dia mengumpulkan, hamba Tuhan ini mengumpulkan sejumlah jemaat, tidak jelas itu jemaatnya siapa, dikumpulin, diundang, bahkan berani sewa angkot supaya banyak ngumpul di gereja. Lalu sewa tim pemain musik lengkap, ya, keyboard, bass, drum, gitar, pokoknya lengkap semuanya. Sewa satu ruko atau menumpang di gereja orang lain di jam yang berbeda. Saya pernah hadir khotbah di sana. Ya. Nah, saya perhatikan gereja ini sepertinya ada manipulasi. Mengapa saya katakan demikian? Saat-saat tertentu banyak jemaatnya, saat-saat tertentu sepi. Kapan dia sepi, kapan dia rame. Nah, itu dia. Nah, dia rame dan banyak orang ketika mengundang pengkhotbah dan pengkhotbah itu sekaligus donasi.
Sehingga pendeta ini berusaha untuk mengumpulkan banyak orang, mempersiapkan pemain musik. Untuk apa? Supaya dilihat pengkhotbah ini, oh wow, ternyata jemaatnya besar, oh pemain musiknya hebat dan yang lain sebagainya. Dan itu benar-benar kejadian, itu kasus. Setelah dicek, diselidiki di hari-hari berikutnya, tanpa sepengetahuan dari gembala ini, dilihat, dicek, jemaat ternyata yang hadir itu bukan jemaatnya. Itu namanya jemaat sembako, karena setiap hamba Tuhan ini selesai khotbah sudah disiapkan sembako. Sepi di luar itu. Wow, luar biasa. Jadi demi untuk mendapatkan dukungan dana, dia berani mengundang yang bukan jemaatnya, dikumpulkan supaya diakui. Setelah diakui, akhirnya terima dukungan dana. Masih adakah gereja seperti sekarang ini? Masih ada. Bagaimana nasib gereja yang katakan tadi? Hancur lebur. Setelah ketahuan dari donasi, ditutup dan tidak didukung lagi. Hancur lebur. Bukan saja hancur lebur jemaat ataupun maksudnya gereja yang didirikan itu, keluarga pun berantakan. Keluarga pun hancur lebur. Istri selingkuh dibawa oleh orang lain. Yang suami jadi sakit-sakitan. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang ini. Luar biasa. Nah, ini yang terjadi kalau kita main-main dengan gereja. Marilah kita memiliki kemurnian hati untuk melayani di gereja. Melayani sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Melayani sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bukan pikiran kita. Bukan kemauan kita. Bukan kehendak kita. Kalau gereja yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak alkitabiah, cepat atau lambat dia akan bubar dan hancur. Karena Tuhan tidak mau dipermainkan. Ya, jadi gereja itu harus gereja yang alkitabiah. Jadi jangan dengan cara metode dunia. Hanya sekedar mengumpulkan orang dalam satu tempat, lalu kita posting, atau kita buat dalam bentuk proposal, kita kirim supaya diakui mungkin sebagai pos PI dan supaya diakui sebagai gereja oleh sinode tertentu. Dengan tujuan apa? Supaya dapat pengakuan dan dukungan dana. Ini berbahaya sekali. Kalau sudah dimulai dengan cara yang seperti ini, saya percaya gereja itu tidak akan pernah bertumbuh. Gereja itu tidak akan berkembang. Tunggu waktu saja. Kecuali dia mengubah metode dan caranya. Yaitu dengan apa? Mulailah dengan penginjilan jiwa-jiwa baru. Galakkan penginjilan. Ketika kita menginjil, saya percaya Tuhan tuntun kepada orang-orang yang diselamatkan itu. Mereka percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat. Mereka dibaptis. Inilah cikal bakal jemaat. Dari satu orang, dua orang, satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, dan bertambah terus. Itulah pos PI yang baik, yang sehat. Maka inilah cikal bakal menjadi jemaat dari satu organisasi gereja lokal. Itu yang sehat, itu yang alkitabiah, dan itu yang dipraktekkan di gereja mula-mula. Kalau kita pahami, kita gali kembali Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Sangat jelas gereja ini adalah gereja model, role model, menjadi teladan bagi gereja sekarang ini. Dimulai dengan seruan pertobatan oleh Simon Petrus, memberitakan Injil karya Kristus yang sudah dibuatkan dalam perjanjian lama dan digenapi dengan kehadiran Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Dia beritakan berita pengampunan yang ada hanya dalam Yesus Kristus.
Dengan lantang dia berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Bertobatlah dari angkatan yang jahat ini. Apa yang terjadi dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat, karena pada saat peristiwa itu memang sudah terjadi pencurahan Roh Kudus. Ada 3.000 orang yang mendengarkan berita pertobatan itu, seruan pertobatan itu. 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Wow. Inilah penginjilan yang sejati. Inilah cara gereja yang benar. Lalu kita perhatikan, setelah mereka menerima pengajaran Rasul, yaitu seruan pertobatan itu, menyerahkan diri, percaya dan dibaptis, apa yang mereka lakukan? Alkitab mengatakan mereka bertekun di dalam pengajaran. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang diajarkan rasul-rasul? Tentu adalah Injil, karya Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah yang diajarkan oleh rasul-rasul. Lalu dikatakan apa? Mereka bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam doa, bertekun memecahkan roti. Dan kita lihat dampaknya, mereka mengasihi satu sama lain, berbagi satu sama lain, berkorban satu sama lain. Luar biasa, sehingga orang-orang di dalam itu dikatakan sehati. Tidak ada di dalamnya pengkhianatan. Mereka sehati di dalam Tuhan, sehati melayani Tuhan. Dan tiap-tiap hari mereka ada di rumah ibadat. Artinya konsisten untuk beribadah, berdoa kepada Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan ini sungguh-sungguh membawa pertumbuhan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dampak dari pertumbuhan kualitas itu, yaitu memberitakan Injil, tekun dalam pengajaran, tekun dalam doa, tekun dalam persekutuan. Mereka berbagi satu sama lain, membuat gereja ini disenangi banyak orang. Dan jumlah yang diselamatkan semakin bertambah. Bukan hanya 3.000 lagi, 5.000, 4.000 dan seterusnya. Inilah gereja yang alkitabiah, yang luar biasa. Gereja yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan pasti bertumbuh. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul, pertumbuhan gereja itu sangat pesat sekali, sekalipun ada tantangan, tetapi tetap berdiri teguh. Karena pada saat itu tidak mudah menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen itu menjadi olok-olokan. Kita lihat Petrus, Paulus, ketika mereka menjadi pemberita Injil. Tantangannya bukan saja orang-orang Yahudi, tetapi tantangannya juga pemerintahan yang pada saat itu, yang tetap menolak kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan, bahkan menolak pemberitaan tentang Yesus Kristus. Satu yang luar biasa, Petrus ketika dilarang untuk memberitakan tentang Kristus, lalu katakan, mana yang harus dipilih, menyenangkan manusia atau menyenangkan hati Allah, menyukai manusia atau menyukai Allah? Maka saya memilih menyukai Allah apapun taruhannya. Wow, luar biasa. Ini contoh yang baik, ini contoh yang benar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seluruh yang bergabung di TikTok ini, mari kita merintis, memulai gereja yang sehat, gereja yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Jangan dengan cara-cara dunia, jangan standar dunia, jangan. Baik berkenan kepada Tuhan dan itu bertumbuh. Karena satu saat kita akan menghadapi pengadilan, tahta pengadilan Kristus. Mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Supaya kita dengan keberanian menghampiri tahta pengadilan Kristus, mengaku karena kita murni dalam suatu pelayanan. Tidak takut. Orang yang takut itu karena tidak murni hatinya.
Kalau murni hatinya, pasti dia berani untuk menghadap tata pengadilan Kristus. Wow, berkaitan dengan pemberian mahkota. Ada 5 mahkota yang akan diberikan, tapi 1 mahkota itu hanya diperoleh oleh gembala sidang. Nanti akan suatu saat kita akan mengajarkan 5 mahkota itu. Begitu yang sampaikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kiranya pengajaran ini menjadi teguran, motivasi, atau mengingatkan kita supaya kita persiapkan diri menjadi pelayan-pelayan Tuhan, memulai suatu pelayanan dengan cara Tuhan, secara dengan tuntunan Alkitab, bukan cara kita atau cara dunia. Terima kasih untuk semuanya. Kita selingi dengan musik, ya, yaitu musik ini membuat kita lebih tenang, yaitu musik instrumen. Ya, saya senang musik dengan yaitu saksofon ini, sangat senang sekali, yang buat hati kita rasanya tenang. Apalagi lagu-lagunya, syairnya adalah ya rohani, ya, luar biasa. Besari. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di berikutnya, di kesempatan yang berbeda yang pasti memberkati kita sekalian. Ikuti terus Agathos dengan pendeta Adol Bastian putar-putar. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak seiman dengan kita, sempat mengikuti tapi tidak suka, tidak apa-apa, atau mungkin ada hal-hal yang membuat kita terganggu dengan hal seperti itu, tidak apa-apa, silakan, karena saya bicara atas dasar iman yang saya percaya, ya, yang sudah diberkati, bagikan kepada orang lain, ceritakan kepada orang lain. Kita pelayan-pelayan Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, beritakanlah Injil dengan kemurnian hati, yaitu kata murni hati itulah kataros. Kataros itu adalah artinya kemurnian hati, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, aku melayani Allahku dengan hati nurani yang murni. Aku bersyukur dan melayani Allahku dengan hati nurani yang murni. Wow, luar biasa. Tadi melayani dengan hati nurani yang murni. Puji Tuhan. Shalom, sampai ketemu lagi, ya, di waktu kesempatan yang lain. Selamat mempersiapkan ibadah minggu besok di gereja masing-masing. Ya, mari ajak keluarga, rajinlah beribadah di gereja. Ketika di gereja, sungguh-sungguhlah untuk memuji menyembah Tuhan dan dengarkan firman Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita, supaya kita semakin dewasa di dalam Kristus. Dukunglah gereja di mana saudara menjadi anggota jemaat, di dalam doa, bahkan di dalam pemberian persembahan, supaya gereja itu bisa menjalankan program pelayanannya, terutama penjangkauan penginjilan di luar gereja. Shalom, terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi.